Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat JP Channel dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Saat ini kita sedang proses untuk menyusun beban kerja dosen di semester Gasal 2025-2026. Dan saya rasa ini tepat kalau kita bahas seputar penyusunan beban kerja dosen. Kita lihat dulu dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di pasal 72. Ayat yang pertama menjelaskan mengenai kegiatan pokok BKD mulai dari pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, ada tugas tambahan, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan di ayat 2 dijelaskan jumlah SKS minimal 12 SKS dan paling banyak 16 SKS, dan ketentuan itu diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita masuk mengapa harus melapor BKD. Jadi untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tadi dijelaskan di Undang-Undang Guru dan Dosen, juga dalam rangka untuk pengembangan jenjang karir kita jabatan akademik dosen, untuk mendukung kinerja perguruan tinggi, dan juga untuk sertifikasi dosen atau pemberian tunjangan sertifikasi. Khusus untuk BKD penilaian nanti didasarkan pada berapa persen dosen yang melapor BKD di satu institusi, dan juga berapa persen dosen yang memenuhi dan berapa persen dosen yang tidak memenuhi. Nah, di sini kita masuk siapa yang wajib untuk melaporkan BKD. Dosen dengan status dosen tetap, dosen dengan tugas tambahan, dosen dengan tugas belajar, dosen dengan status CPNS dan P3K, dosen dengan status menjalankan tugas negara, maka ini diwajibkan untuk melaporkan BKD. Nah, yang tidak wajib lapor BKD adalah dosen dengan cuti di luar tanggungan negara dan dosen dengan status tidak tetap. Kemudian kita masuk sahabat JP Channel, kita masuk kita refresh ke kewajiban khusus lektor kepala dan juga kewajiban khusus profesor, AA dan lektor. Pertama kita masuk ke kewajiban khusus lektor kepala. Jadi disebutkan paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Yang dimaksudkan dengan jurnal nasional terakreditasi di sini adalah jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 atau jurnal internasional. Nanti kita akan paham jurnal internasional itu seperti apa. Nah, di sini jumlahnya ada 3 karya ilmiah. Tidak semuanya sebagai penulis utama, cukup 1 saja dari 3 itu sebagai penulis utama. Maksudnya penulis utama itu adalah penulis pertama atau bisa juga dia penulis korespondensi, maka itu dianggap sebagai penulis utama. Jadi 1 saja dari 3, sehingga nanti 2-nya bisa sebagai penulis pendamping, entah sebagai penulis kedua atau sebagai penulis ketiga, bisa. Atau bisa juga opsi yang lain adalah paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental. 1 karya saja bisa sebagai penulis utama atau bisa juga sebagai penulis pendamping. Itu yang lektor kepala. Jadi untuk lektor kepala ini mungkin teman-teman yang lektor kepala, kalau kewajiban khusus 3 karya ilmiah di jurnal Sinta 2 agak sulit maka diambil opsi yang kedua yang mungkin lebih mudah, yaitu paling sedikit 1 jurnal internasional saja. Kalau hanya 1 berarti bisa sebagai penulis pendamping. Nah, itu mungkin opsi yang menurut saya lebih realistis, lebih mudah untuk dicapai bagi teman-teman yang memiliki kewajiban khusus untuk lektor kepala. Nah, sekarang masuk ke kewajiban khusus profesor. Di sini ada kewajiban selama 3 tahun untuk menulis 1 buku ajar atau buku teks. Kalau 1 buku ajar atau buku teks di sini bisa sebagai penulis utama atau bisa juga sebagai pendamping. Nah, di sini ada
ketentuan yang lain, ada kewajiban yang lain, yaitu paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Itu seharusnya jurnal internasional. 3 karya ilmiah. Nah, salah satu saja dari 3 itu sebagai penulis utama. Adapun 2 yang lain itu bisa sebagai penulis pendamping. Atau paling sedikit ya 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, dapat sebagai penulis utama atau penulis pendamping. Jadi kalau misalnya sahabat GP Channel yang profesor ya, di sini ketika ada pilihan ya buku, kemudian dan, nah ini dipilih saja salah satu. Kalau untuk jurnal internasional ada 3 atau cukup 1 jurnal internasional bereputasi, karena 1 ini tidak harus sebagai penulis utama, cukup sebagai penulis pendamping. Tinggal diatur saja, karena di sini kewajiban khusus itu tidak tiap semester, tidak setiap tahun, tapi selama 3 tahun. Nah, nanti agar kita bisa memenuhi kewajiban khusus selama setiap 3 tahun, ya, maka harus ada planningnya ya. Tidak harus publish setiap tahun sekali ya, atau setiap semester, tapi bisa diatur 2 tahun ya, atau 2,5 tahun sebelum 3 tahun itu selesai, kita sudah punya publikasi di jurnal yang menjadi syarat, yang menjadi kewajiban khusus. Atau paling sedikit 1 paten atau 1 karya seni monumental atau desain monumental. Di sini cukup 1 karya ya, tidak harus sebagai penulis utama. Bisa sebagai penulis utama, bisa sebagai penulis pendamping. Sedangkan untuk kewajiban khusus asisten ahli dan lektor, di sini ya kewajibannya bisa menulis buku ajar atau buku teks ya. Bisa juga di sini buku, termasuk di dalamnya ada buku referensi atau buku monograf ya. Itu masuk di sini. Atau publikasi ilmiah, cukup 1 buku atau 1 karya ilmiah. Nah, di sini juga tidak harus sebagai penulis utama, cukup sebagai penulis pendamping juga bisa. Yang penting selama 3 tahun ada publikasi yang menjadi kewajiban khusus selama 3 tahun. Sama ini antara asisten ahli dan juga lektor. Nah, sekarang kita akan bahas ya buku referensi dan juga setelah itu monograf, dan kita akan bahas nanti mengenai jurnal nasional ya, kemudian jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Kalau kita lihat ya isi dari buku referensi itu secara substansi, dia pada pembahasannya itu pada 1 bidang ilmu. Ya, 1 bidang ilmu kompetensi penulis. Jadi kalau penulis apa bidangnya? Ya, pada 1 bidangnya itu yang nanti akan dibahas dalam buku referensi. Nah, di sini isinya atau kontennya itu memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh. Dimulai ada rumusan masalah yang di situ ada unsur kebaruannya atau novelty-nya. Dan setelah itu metodologinya untuk pemecahan masalah dijelaskan. Dan setelah itu dukungan data atau teori yang lengkap, yang mutakhir, dan juga kesimpulan, dan dilengkapi dengan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Nah, itu yang buku referensi. Kemudian kriteria-kriterianya ya, kalau substansinya berarti dibahas dalam 1 bidang ilmu, isi bukunya ya sesuai dengan bidang keilmuan dari penulis, kemudian memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Ini sama nanti. Tiga ini yang nomor 3 ini sama antara buku referensi dengan buku monograf. Isinya ya rumusan masalah, ada pemecahan masalah ya, kemudian metodologinya maksudnya, kemudian dukungan teori yang mutakhir, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Tebalnya paling sedikit 40 halaman, sama di monograf juga 40 halaman. Diterbitkan oleh badan ilmiah, organisasi ya, PT, perguruan tinggi, atau penerbit resmi. Bisa ya. ISBN ya, editornya bereputasi, editor bereputasi, dan disebarluaskan. Tidak menyimpang dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45, tidak ada plagiasi, dapat ditelusuri secara online ya. Jadi kalau organisasi ya, atau misalnya perguruan tinggi ya, ada di laman perguruan tingginya, atau di penerbit resminya juga ada di website penerbit resminya. Dan batas kepatutan adalah 1 buku per tahun. Jadi kalau kita punya 1
selama setahun itu kita bisa ya menerbitkan 2 buku itu ya saya rasa masih dalam batas kepatutan. Jadi kalau satu semester 1 kali satu menulis buku itu masih dalam batas kepatutan. Nah bedanya dengan referensi ya, kalau buku monografi itu ya fokus pada satu topik atau satu hal dalam satu bidang ilmu dari penulis. Kalau isi tulisannya ya sama ya, secara strukturnya ya, struktur penulisan buku monografinya itu sama ya. Kemudian juga kalau berkaitan dengan kriteria juga hampir sama, isi buku ya sesuai dengan bidang keilmuan penulis, memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, dalam bentuk buku tebal minimal 40 halaman, punya ISBN, editor, penerbit, tidak plagiat, dapat ditelusuri secara online. Yang disebarluaskan batas kepatutan satu buku per tahun sama semuanya, hanya di sini yang membedakan adalah pada isi bukunya itu ya pada satu topik ya dalam bidang ilmu ya, satu bidang ilmu kompetensi penulis. Nah, di sini kita masuk sekarang ke Jurnal Ilmiah Nasional. Di sini sahabat JP Channel ya, Jurnal Ilmiah Nasional ya, ini substansinya pada satu masalah dalam satu bidang ilmu ya, memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Ini juga sama dengan sebelumnya, diterbitkan oleh badan, organisasi atau perguruan tinggi, bisa dalam bentuk bahasa, bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang minimal 2 institusi yang berbeda. Demikian juga dewan redaksinya juga minimal dari 2 institusi yang berbeda, yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya, memiliki ISSN dan bisa ditelusuri secara daring. Ada websitenya dari jurnal ilmiah tersebut. Nah, di sini kita masuk ke Jurnal Ilmiah Internasional. Jadi di sini kalau ini masih, saya rasa ini masih tetap digunakan ya, karena meskipun permen dan juga di dalam juknisnya itu ada perubahan yang khususnya terkait dengan indeksasinya ya, atau terkait dengan impact faktornya ya, atau SCR-nya berbeda, itu nanti pada jurnal internasional yang bereputasi. Tapi kalau jurnal ilmiah internasional kriterianya ini mulai dari karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, memiliki terbitan versi online, dan dewan direksinya adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Kemudian alamat jurnal bisa ditelusuri secara daring, editor board dari jurnal bisa ditelusuri daring, dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Dan proses review dengan baik dan benar, jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar, dan format tampilannya setiap terbitan tidak berubah-ubah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya, khususnya di poin I dan J. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, karena seringkali kita mendapatkan ya email ya yang di situ ya menyebutkan misalnya publikasi akan dilakukan misalnya 1-2 minggu atau cukup berapa hari setelah kita submit akan dilakukan publikasi. Proses yang demikian ini yang menunjukkan adanya proses review yang dilakukan ya tidak baik ya, karena berarti reviewnya itu hanya dilakukan ya secara formalitas saja ya, tidak dilakukan dengan semestinya, dengan review yang benar, secara substantifnya tidak ada, secara substansinya tidak ada. Seharusnya proses review tetap harus ada unsur review substansinya, selain juga tetap harus ya tampilan artikelnya itu harus menyesuaikan dengan template dari setiap jurnal. Demikian juga diperhatikan yang poin C, jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar. Maka dilihat saja teman-teman semuanya, dalam satu terbitan, satu nomor terbitan itu kalau jumlahnya
puluhan ya, meskipun dia jurnal internasional bereputasi, meskipun masih terindeks di Scopus ya, ya jangan dipilih jurnal semacam ini. Misalnya dalam satu terbitan sampai 40 ya, 40 artikel sampai 50 ya, dan tidak ada konsistensi antara jumlah artikel dari setiap terbitan. Dari setiap nomor terbitan berubah-ubah, jumlah artikelnya nggak sama, atau bahkan template-nya nggak sama. Ya, template antar artikel dengan artikel yang lain tidak sama. Kecuali kalau memang ada perubahan resmi dari pihak jurnal, ya, ketika berubah template-nya mulai tahun ya yang terbaru dengan tahun sebelumnya, nah itu ada pemberitahuan resmi, tidak masalah. Tapi ketika itu tidak ada informasi dan kemudian tampilannya setiap itu bisa berbeda, nah itu yang menjadi pertanyaan. Jadi itu yang penting ya, yang poin I dan J. Selain itu juga tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Kemendikbudristek, Dirjen Dikti ya khususnya, atau tidak terdapat pada daftar jurnal atau penerbit kategori yang diragukan. Maka kita harus sering update ya informasi yang khususnya berkaitan dengan daftar ya publisher, daftar jurnal yang dianggap meragukan oleh kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan. Nah, maka kita harus kalau sudah tahu ya kita tidak melakukan ya submission kepada jurnal-jurnal yang meragukan tersebut. Ya. Kemudian ada huruf A sampai K tadi, ini dilengkapi dengan informasi yang dua ini sebagai jurnal itu diakui sebagai jurnal internasional. Ya, tadi kan ada jurnal internasional. Nah, ini sebagai jurnal internasional apa maknanya? Di sini ditambahkan diterbitkan oleh PT atau publisher kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi dan terindeks oleh basis data internasional. Ya, contoh Web of Science dan Scopus dengan SCR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JF WOS kurang dari 0,05. Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir 11 huruf A sampai K dan indikator butir 12.1 huruf A dapat dinilai paling tinggi 30 kalau dalam pengajuan jabatan fungsional akademik. Nah, di sini ya yang penting yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, apakah SCR itu tetap yang menjadi acuan jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi dari 0,1. Karena juknisnya sudah berubah, karena juknisnya itu untuk pengajuan ke profesor SCR-nya itu harus lebih dari 0,25 untuk publikasi yang pertama sebagai penulis utama, kemudian sebagai penulis pertama dan korespondensi, ya, sedangkan publikasi yang kedua itu SCR-nya lebih dari 0,2. Mungkinan nanti aturan ini, karena ini aturan yang lama, bisa berubah. Sehingga yang disebutkan dengan jurnal internasional di sini adalah SCR jurnal yang sama atau kurang dari 0,2 atau memiliki JF WOS kurang dari 0,05. Kalau WOS-nya tidak berubah sama. Nah, itu untuk yang jurnal internasional. Sedangkan jurnal internasional bereputasi ya sama ya, memenuhi huruf A sampai K. Kalau huruf A sampai K ini tetap yaitu karena kriteria yang sampai sekarang ya masih diterima ya, tidak terkait dengan perubahan dalam juknis ya. Ditambah dengan indikator diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau publisher kredibel, sama ini dengan jurnal internasional, terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbudristek ya, kalau sekarang contoh Web of Science dan atau Scopus dengan SCR di atas 0,1 atau memiliki jurnal impact factor WOS paling sedikit 0,05. Jurnal berstatus coverage discontinue dan cancel di Scopus atau Simagucer dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus ya, jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik. Nah, ini tidak bisa ya sekarang di aturan yang baru ya, tidak bisa dipertimbangkan karena nanti harus ketika
berstatus ya terindeks di Scopus itu, tercoverage itu baik ketika diterbitkan maupun ketika dinilai. Nah, di sini juga mungkin untuk terindeks ya dengan SGR-nya bisa jadi ini nanti ada perubahan ya karena mensyaratkan di atas 0,25 atau setidaknya 0,2 ya di atas 0,2. Kalau JF-nya tetap ya paling sedikit 0,05. Nah, di sini Jurnal Internasional Bereputasi yang memenuhi syarat tersebut ditambah dengan dua syarat yang terakhir ini bisa dinilai paling tinggi 40 angka kredit. Jadi itu untuk jurnal yang dilengkapi dengan pengindeks ya, jurnal nasional ya kelaman Sinta ya, jurnal internasional sesuai dengan pengindeksnya ya, silakan rekan-rekan semuanya bisa merujuk ke Sinta Kemdikti-Saintek ya, Kemdikti-Saintek untuk memperhatikan ya kategori ya jurnal nasional terakreditasi ya Sinta berapa ya, dan juga kalau pengindeksnya di jurnal internasional atau jurnal internasional akreditasi silakan bisa cek langsung di laman Scopus ya. Saya rasa itu sahabat JP Channel ya, semoga informasinya bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya. Tetap semangat ya, semoga rekan-rekan semuanya dimudahkan semua urusannya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.